Pemirsa, 12 anggota gangster di Semarang, Jawa Tengah ditangkap polisi. Ya, dalam penangkapan ini polisi menyita sejumlah senjata tajam. Viral aksi tawuran antar gangster di Semarang, Jawa Tengah menjadi perhatian Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah. Kedua kelompok gangster tawuran menggunakan senjata tajam dan bom molotov. Polisi dengan cepat tangkap 12 pelaku tawuran antar gangster berbekal video yang viral. Polisi juga menyita sejumlah senjata tajam yang diduga digunakan dalam tawuran. Dari 12 itu, kita filter dan dapat kita jadikan tersangka adalah 1 dewasa, 3 anak, dan 3 anak. Totalnya 4 orang. 12 pelaku ditangkap, selanjutnya diproses hukum terkait dugaan penggunaan senjata tajam. Polisi menyebut ancaman pidana dalam pasal yang diterapkan dapat mencapai 7 tahun penjara. Sementara itu, polisi masih memburu 17 pelaku lain yang diduga terlibat dalam aksi tawuran tersebut. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Pemirsa, asal-usul ratusan senjata api dan airsoft gun yang ditemukan di sekolah swasta kawasan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan masih menjadi misteri. Ya, pihak yayasan mengaku tidak mengetahui riwayat barang tersebut. Nah, berarti ya. Sudah dijawab ya. Ada 4. Kuasa hukum Yayasan Sekolah Hermawanto menyatakan pengurus yayasan saat ini tidak mengetahui asal-usul ratusan senjata yang ditemukan. Makanya belum tajam. Berdasarkan keterangan para guru, selama ini tidak pernah ada kegiatan ekstrakurikuler menembak di sekolah. Menurutnya, pengurus baru mulai menjalankan tugas setelah mantan ketua Yayasan IWD dinonaktifkan. Kami itu pihak pengurus baru tidak mengetahui sama sekali keberadaan senjata itu sampai kami menemukannya. Bagaimana caranya masuk, bagaimana siapa yang bertanggung jawab, kami juga tidak tahu. Karena yang mengelola itu dahulu adalah pengurus lama yang sudah kami berhentikan. Sudah kami pecat. Dan sekarang pengurus baru, makanya kami tidak tahu apa-apa. Akses terhadap ruangan pun kunci dibawa oleh mereka semua. Dan sekarang karena ada beberapa yang polis lain, maka itu kewenangan kepolisian untuk membukanya. Sementara dari pemeriksaan polisi ditemukan 776 airsoft gun, 215 pistol airsoft gun, 4 pucuk senapan angin, serta 1 pucuk senjata api merek Francispa, laras panjang pabrikan, berikut M4 Carbine, serta AK-47 dan FN-90, serta sejumlah dokumen. Jadi selain barang-barang yang ditemukan di lokasi, juga ada dokumen. Terkait dokumen-dokumen ini tentunya penyelidik Satreskrim sedang melakukan penyelidikan dan pendalaman. Langkah kami ini TKP di yayasan, informasi yang kami dapat dari yayasan, kami melangkah berawal dari keterangan pihak yayasan. Dan kemarin sudah ada saksi yang diinterogasi untuk menelusuri tindak lanjut dari temuan ini. Hingga kini penyelidikan masih berlangsung dan polisi akan mendalami seluruh keterangan dari masing-masing pihak untuk mengungkap asal-usul serta status hukum barang-barang tersebut. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, selain ditemukannya ratusan senjata api, narkoba hingga CD porno, ditemukan juga sebuah bunker dalam keadaan terkunci di gedung Yayasan Sekolah Swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ya, pihak sekolah belum berani membuka dan masih menunggu polisi untuk menindaklanjuti. Selain penemuan ratusan senjata api, ditemukan juga sebuah ruangan bunker di gedung Yayasan Sekolah Swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kuasa hukum Yayasan Sekolah mengungkapkan jika pihaknya belum berani membuka lantaran khawatir bunker tersebut dijadikan tempat penyimpanan senjata. Berkaitan dengan informasi bunker, gitu ya, berkaitan informasi bunker itu rupanya kemarin sudah sempat dimasuki oleh aparat kepolisian. Jadi bunker itu sudah dimasuki dan sudah dipastikan bahwa itu tidak ada barang apa-apa lagi oleh pihak kepolisian. Jadi pada saat tanggal 5, ternyata kami tadi tanya-tanya kepada semuanya apakah polisi sudah masuk atau belum. Polisi sudah masuk ke dalam bunker itu. Itu sudah kami tanyakan tadi kepada teman-teman semuanya di dalam. Jadi sudah masuk pada saat tanggal 5 kemarin. Jadi kami ada sedikit informasi ya, misinformasi.
Sementara itu kasus ini sudah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta Selatan, Anissa Rizkia Auliansyah, iNews melaporkan. Ya, Polda Metro Jaya pastikan ratusan senjata yang ditemukan di salah satu sekolah swasta di Jakarta Selatan merupakan jenis senapan angin dan hanya satu yang diduga jenis senjata api. Ya, selain itu pemilik dari senjata api ini sudah meninggal dunia. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto memastikan tidak ada peredaran ratusan senjata api yang sebelumnya diberitakan di media massa maupun di media sosial. Dari 996 ditemukan senjata di sekolah tersebut, hanya satu pucuk yang diduga merupakan senjata api jenis Frenchy kaliber 12 mm. Sementara sisanya merupakan senapan angin hasil impor barang dari luar negeri. Adapun pemilik senjata api berinisial DS telah dinyatakan meninggal dunia. Saat pendalaman satu pucuk diduga senjata api, ini setelah didalami kepemilikan atas nama saudara DS. Dari hasil pendalaman, Direktorat Intelkam Subdit Wasenda menemukan bahwa saudara DS sudah meninggal dunia. Ya, sebelumnya ratusan senjata ditemukan di ruangan mantan kepala yayasan sekolah swasta di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ya, tak hanya senjata, di ruangan juga ditemukan narkoba, CD film dewasa, serta alat cetak peluru. Ratusan senjata api, pistol, serta senapan kaliber 4,5 mm ditemukan polisi dan pihak sekolah dalam ruangan mantan kepala pembina yayasan sekolah swasta di Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Tak hanya senjata api, dalam ruangan ini juga ditemukan alat cetak peluru, narkotika jenis sabu dan ganja, serta sejumlah CD porno. Sekolah meminta pendampingan polisi membuka ruangan yang selama ini tertutup dikunci oleh eks-ketua yayasan untuk digunakan keperluan belajar mengajar. Eks-ketua yayasan sudah dipecat karena penyalahgunaan keuangan. Persisnya senjata itu apa saja, jenisnya bagaimana, kewenangan penyidik ya untuk melakukan verifikasi. Sehingga kami minta ada uji forensik juga terhadap senjata itu untuk memberikan kepastian bahwa senjata ini milik siapa juga, jenisnya apa dan sebagainya. Tapi teman-teman sekalian, buat kami sebagai sekolah, yang jelas penyimpanan senjata di tempat sekolah pasti dilarang oleh undang-undang. Pasti dilarang, pasti tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena senjata api yang ditemukan tersembunyi dan berada di bawah tumpukan parang. Yang itu memang dilarang untuk digunakan, kecuali untuk olahraga karena mematikan. Jadi, kok bisa ada di situ? Pertanyaan. Mereka buat silent di situ dengan cara menumpuk seperti barang biasa. Ternyata begitu saya buka, isinya seperti itu. Lalu tiba-tiba ada lagi yang lain, shotgun kaliber 1270. Selain mengungkap asal-usul senjata dan narkotika, sekolah juga meminta polisi menyelidiki pihak yang bertanggung jawab atas penyimpanan barang-barang berbahaya di lingkungan sekolah. Dari Jakarta, Rizky Fahlupi, iNews melaporkan. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menanggapi temuan hampir 1.000 pucuk senjata, narkoba, dan CD porno di Sekolah Islam Harapan Ibu Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ya, menurut Gubernur Jakarta, peristiwa ini telah mencoreng dunia pendidikan di tanah air dan meminta semua pihak yang terlibat diproses sesuai ketentuan hukum. Apa yang terjadi di sekolah swasta di Jakarta, di Kebayoran Lama, yang ditemukan sangat mengejutkan. Senjata jumlahnya kurang lebih 995, kemudian ada narkoba dan juga ada hal-hal lain. Pertanyaannya apakah itu boleh, atau jawabannya singkat aja, sangat tidak boleh. Dan yayasan ini benar-benar memberikan contoh yang tidak baik. Walaupun yang bersangkutan sudah dipecat dari yayasan yang ada, tetapi mengenai apa yang harus dilakukan, maka karena sudah ditangani aparat penegak hukum dan sudah turun di lapangan dan sudah melihat bukti-bukti yang ada dan sekarang sudah dibawa ke Polda Metro Jaya, maka pemerintah DKI memberikan support sepenuhnya untuk diambil tindakan yang setegas-tegasnya untuk persoalan ini. Karena apapun di dunia pendidikan yang seperti ini tidak boleh terjadi.
Pemirsa, pengamat pendidikan Ubaid Matraji menilai lingkungan sekolah seharusnya menjadi tempat paling aman bagi peserta didik. Ya, ia mempertanyakan pengawasan sekolah dan dinas pendidikan terkait penemuan ratusan pucuk senjata di sekolah. Menurut saya sekolah harus menjadi tempat yang aman bagi anak-anak ya. Dengan ditemukannya senjata di gudang sekolah, ini tentu merisaukan kita semua termasuk orang tua dan masyarakat. Bagaimana ada benda yang membahayakan berada di lingkungan sekolah dan bisa melukai anak-anak, bahkan mengancam keselamatan nyawa anak-anak. Ini semua mempertanyakan bagaimana peran sekolah, bagaimana peran pengawas sekolah, dinas pendidikan. Kok sampai ada senjata di lingkungan sekolah, kemudian ini bisa dibiarkan gitu ya. Sebuah pohon besar tumbang dan juga menimpa pengendara motor di Takalar, Sulawesi Selatan. Ya, proses evakuasi korban yang mengalami patah kaki berlangsung dramatis. Warga mengevakuasi seorang pengendara motor usai tertimpa pohon besar yang tumbang di Jalan Poros Takalar Lama, Kecamatan Mapakasunggu, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Warga harus ekstra hati-hati saat mengangkat tubuh korban yang mengalami patah kaki. Petugas dibantu warga membersihkan pohon tumbang yang menutupi jalan. Diduga pohon tumbang akibat tiupan angin dan kondisi pohon yang sudah lapuk dimakan usia. Saat ini korban Mustari masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Panjonga, Daengale. Sementara sepeda motor korban diamankan oleh petugas polsek setempat. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, Bugma iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran hutan dan lahan terjadi di kawasan lahan gambut di Kabupaten Muaro, Jambi. Ya, sejak 3 hari terakhir, kebakaran hutan dan lahan mencapai belasan hektar. Kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro, Jambi sejak 3 hari terakhir. Petugas gabungan Satgas Karhutla Provinsi Jambi yang terdiri dari BPBD, TNI, Polri, dan masyarakat peduli api terus melakukan pemadaman, baik melalui jalur darat hingga menggunakan waterbombing. Data sementara kebakaran hutan dan lahan gambut milik masyarakat yang berdekatan dengan hutan produksi ini mencapai 15 hektar. Minimnya ketersediaan air dan kencangnya tiupan angin membuat petugas gabungan kesulitan memadamkan api. Petugas menyatakan terkendala sulitnya menjangkau titik api, jarak tempuh yang jauh, serta terbatasnya sumber air. Untuk luasannya perkiraan? Untuk luasan per hari ini estimasi luas diperkirakan kurang lebih 15 hektar. Saat ini tim masih berjibaku melakukan upaya pemadaman, baik melalui pemadaman darat. Jadi saat ini ada 3 waterbombing yang membantu melakukan upaya pemadaman, dan juga tim Satgas Darat dari melakukan upaya pemadaman di daratnya. Tugas mengimbau warga tidak membakar hutan untuk membuka lahan baru. Jika terbukti masyarakat atau perusahaan yang membakar lahan akan dipidana. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran hebat melanda gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat. Ya, api diduga berasal dari lantai 11 dan menyampar ke lantai lain. Kebakaran hebat melanda gedung-gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Gambir, Jakarta Pusat. Kobaran api melumat bagian sisi luar gedung. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Api merembet dari satu lantai ke lantai lainnya.
Petugas mengerahkan 40 unit pemadam kebakaran dan ratusan personil untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala angin kencang dan tingginya gedung. Petugas mengerahkan 2 unit Bronto Skylift untuk menjangkau titik api di lantai atas gedung. Ratusan petugas keamanan dan sejumlah ambulans juga bersiaga di lokasi. Api dapat dijinakan setelah proses pemadaman berlangsung selama 4 jam. Dugaan sementara api berasal dari lantai 11 gedung yang sedang direnovasi. Kami masih akan memastikan, tadi ada yang menyampaikan berawal dari lantai 11, di mana di lantai 11 itu sedang melakukan renovasi. Namun untuk memastikan sumber api, tentunya nanti baik dari saksi-saksi dan Puslapfor, Pusat Laboratorium Forensik Polri yang akan turun dan dapat menentukan sumber titik api dan penyebab api tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, petugas damkar mengevakuasi seorang pria dari gedung Bapenda DKI Jakarta yang terbakar. Ya, korban langsung mendapatkan penanganan medis. Sesaat setelah api dapat dijinakan, petugas mengevakuasi seorang pria dari dalam gedung Bapenda DKI Jakarta. Korban mendapatkan penanganan medis dari petugas PMI sebelum dievakuasi ke rumah sakit. Santai, Bang. Kasih ruang dulu. Pemirsa, sebuah pabrik tekstil di Purworejo, Jawa Tengah terbakar pada Jumat sore. Ya, kebakaran membuat ratusan karyawan panik berhamburan menyelamatkan diri. Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari pabrik tekstil di Kelurahan Kledung, Kradenan, Kecamatan Banyu Urip, Kabupaten Purworejo. Api membuat ratusan karyawan berlari keluar dari area pabrik untuk menyelamatkan diri. Petugas pemadam kebakaran, BPBD, dan kepolisian berupaya memadamkan api yang terus merembet ke bagian bangunan yang berisi mesin dan material mudah terbakar. Titik apinya dari bagian kanjian konsleting listrik masih di dalam itu. Nah, terus menyebar ke atas. Ke atas itu kan di atas kan banyak kayak kapuk-kapuk itu loh, menyebar ke arah selatan. Nah, selatan menuju ke bagian shuttle. Seorang pekerja mengalami luka saat menyelamatkan diri dan mendapat penanganan petugas. Proses pemadaman juga sempat terkendala kepulan asap tebal di dalam bangunan. Api berhasil dipadamkan setelah petugas gabungan mengerahkan 6 unit mobil pemadam. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan oleh pihak berwenang. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Pemirsa, ibu dan 4 anaknya tewas akibat kebakaran rumah di Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara. Sang suami selamat. Ya, kebakaran terjadi saat penghuni rumah sedang tidur. Ini mayatnya 2 orang. Sebuah rumah panggung di Desa Tongkoseng, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara tak tersisa setelah terbakar hebat pada Kamis dini hari. Kebakaran memakan korban jiwa 5 orang, yakni ibu dan 4 anak-anaknya. Sementara 3 penghuni rumah lainnya termasuk suami korban selamat. Setelah api berhasil dipadamkan, proses evakuasi jenazah korban dilakukan oleh warga bersama aparat. Saat kebakaran terjadi, para korban sedang tertidur sehingga tak bisa selamatkan diri. Suasana haru pun menyelimuti pemakaman korban di TPU desa setempat. Tidak ada yang utuh, Pak. Hancur semua. Jadi yang selamat itu bapak, menantu, dengan anak yang tertua. Anak yang tertuanya ini sekitar 2 bulan. Jadi posisi mamanya ini dia peluk anaknya ada. Anaknya yang 2. Penyebab pasti kebakaran masih dalam penyelidikan aparat kepolisian dan menunggu keterangan resmi dari instansi terkait.
Dari Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara, Muhtarudin, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 kebakaran hutan dan lahan di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru semakin meluas. Petugas gabungan di Lumajang, Jawa Timur membuat sekat api menggunakan peralatan seadanya. Ya, hal itu dilakukan agar api tidak merambat ke wilayah Kabupaten Lumajang. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih terjadi dan terus meluas hingga mendekati wilayah Kabupaten Lumajang. Petugas gabungan dari BPBD Kabupaten Lumajang, TNI Polri, petugas TNBTS dan sejumlah relawan dikerahkan untuk membuat sekat api agar kebakaran tidak semakin meluas dan masuk ke wilayah Lumajang. Dengan menggunakan peralatan seadanya, petugas berjibaku memadamkan api dan menyiramkan air ke tanaman yang belum terbakar agar titik api bisa dilokalisir. Banyaknya tanaman kering yang mudah terbakar dan kondisi angin kencang membuat api sulit dipadamkan. Dari data TNBTS, hingga saat ini total luasan lahan yang terbakar mencapai 125 hektar. Bahwa titik api memang sumbernya memang dari Bukit Tilit Apis mengarah ke Savana. Dan pergerakannya yang terakhir di Watu Gede. Lalu jam 3 pagi tadi terpantau titik api ada di lereng Jantur. Lereng Jantur itu masih kira-kira sekitar 4 km kalau ke wilayah Lumajang, khususnya di B29. Yang kebetulan kita sehari ini kan lagi berada dalam posisi tanggap darurat, kekeringan, dan karhutla. BPBD Kabupaten Lumajang hingga saat ini masih terus berupaya untuk melokalisir titik api agar kebakaran tidak semakin meluas. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, penertiban 95 bangunan liar di Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai protes warga. Ya, penertiban guna memulihkan fungsi saluran air yang kerap memicu banjir di kawasan ini. Pemirsa, penertiban bangunan liar di Karet Tengsin mendapatkan penolakan dari warga. Bahkan sebagian warga bahkan mengamuk. Meskipun mendapatkan penolakan keras, namun petugas Pemkot Jakarta Pusat tetap melakukan pembongkaran bangunan liar yang dijadikan area parkir hingga warung. Sebelumnya Pemkot Jakarta Pusat sudah 3 kali mengirimkan surat peringatan. Namun warga menolak membongkar bangunan liar yang berdiri di atas saluran air. Selain melanggar Perda Ketertiban Umum, keberadaan bangunan liar di sepanjang saluran air kerap memicu penyumbatan yang berdampak terjadinya banjir di musim hujan. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Niat menghabiskan waktu bersama untuk menyaksikan perayaan Hari Kemerdekaan RI berakhir duka. Ya, seorang balita berusia 4 tahun tewas setelah motor yang ditumpanginya ditabrak mobil saat berhenti di lampu merah. Bawa cepat ke rumah sakit, rumah sakit cepat, Pak. Rumah sakit. Tangis histeris seorang kakak memecah suasana di persimpangan jalan di Kota Bone, Sulawesi Selatan. Di hadapannya, sang adik yang berusia 4 tahun tak sadarkan diri di pelukan ibunya. Warga yang berada di sekitar lokasi berupaya memberikan pertolongan dan segera membawa korban ke rumah sakit. Kecelakaan terjadi saat korban bersama ibu dan kakaknya hendak menyaksikan rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika berhenti di lampu merah, sepeda motor yang mereka tumpangi ditabrak dari belakang oleh minibus hingga ketiganya terpelanting. Meski sempat mendapat perawatan selama 1 jam di rumah sakit, nyawa korban tak terselamatkan. Saat ini, pengemudi mobil yang diketahui merupakan seorang perwira polisi dari Polres Bone telah ditahan dan penyelidikan masih berlangsung untuk mendalami penyebab kecelakaan. Polisi tersebut kami sudah melakukan penanganan, langsung kami amankan di Polres di Mako. Kemudian kami melakukan tes urin terhadap personil tersebut dan hasilnya adalah negatif, dan kami terus mendalami kasus laka lantas tersebut dengan koordinasi dengan unit laka
Satlantas Polres Bone untuk menemukan apakah ada pelanggaran disiplin ataupun kode etik. Sampai saat ini, duka mendalam masih menyelimuti keluarga korban yang kehilangan anak tercinta dalam perjalanan yang tak pernah mereka sangka akan berakhir tragis. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Bribtu Eklesia dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Ya, selamat pagi Bribtu Eklesia. Bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor saat ini? Terima kasih Salva dan Nata. Selamat pagi pemirsa, bersama kami dari NTMC Korlantas Polri akan menginformasikan arus lalu lintas langsung dari kawasan Simpang Harmoni, Jakarta Pusat. Dapat kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di hari weekend ini tampak cukup ramai dari berbagai arahnya, yakni dari arah dan tetap kondusif lancar tentunya. Perlambatan kecepatan kendaraan hanya jalan antrean traffic light saja di kawasan ini, selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan. Dan kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda selalu bersabar dan berhenti di belakang ngantri jelang traffic light. Dan untuk situasi arus lalu lintas selanjutnya dari arah berbelok ke arah Kota Tua ataupun yang akan lurus menuju ke arah Pasar Baru juga tampak cukup lancar pada pagi hari ini. Kami menghimbau kepada seluruh pengendara untuk tetap berada pada jalur dan tidak merobos jalur yang berlawanan arah demi keselamatan diri Anda dan pengendara. Selanjutnya situasi arus lalu lintas dari arah Pasar Baru yang akan menuju Grogol juga tampak cukup ramai maupun yang akan berbelok kanan menuju Kota Tua. Dan kami menginformasikan bahwa pengendara yang mengarah ke Tua untuk selalu berhati-hati dan menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda dikarenakan ada jalan karena adanya proyek pembangunan MRT di kawasan ini. Kami juga terus menghimbau bagi seluruh pengendara yang melintasi kawasan ini untuk tidak jalur basis sebagai lajur kendaraan Anda karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Berdata IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia per 1 jam terjadi 288 kasus laka lantas, menyebabkan 30 orang meninggal dunia, 45 orang dan 336 orang luka ringan. Dari kasus laka lantas tersebut 67 jadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau kepada seluruh pengendara, pastikan Anda mematuhi rambu lalu lintas serta marka jalan yang berlaku dan mengikuti arahan serta petunjuk gas kami di lapangan. Bagi Anda pemirsa yang ingin mendapatkan informasi situasi arus lalu lintas selengkapnya, dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui nomor WhatsApp 0858 7150669. Selamat beraktivitas, hati-hati di jalan dan salam presisi. Demikian Bribtu Eklesia melaporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribtu Eklesia atas laporan dari kawasan Harmoni, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri di Magelang, Jawa Tengah diduga keracunan makanan. Ya, para korban mengaku mual usai makan nasi kuning berisi acar, telur, hingga orek tempe di lingkungan sekolah. Puluhan siswa sekolah menengah pertama negeri 3 Candi Mulyo dilarikan ke instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Mobil ambulans silih berganti membawa para korban yang mengalami mual-mual, lemas hingga muntah-muntah. Tercatat 20 anak yang masuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih dengan gejala yang sama. Diduga para pelajar tersebut keracunan makanan, namun 5 diperbolehkan pulang setelah kondisi membaik. Ada 20
pasien yang kami tangani di IGD RSUD Merah Putih dengan status 5 yang sudah pulang karena setelah dilakukan observasi dan pengobatan sudah dinyatakan stabil dan diperbolehkan untuk pulang. Salah satu keluarga korban keracunan mengaku mengeluhkan sakit perut usai menyantap nasi kuning berisi acar, telur, hingga orek tempe di lingkungan sekolah. Rasanya di rumah ya? Ya, tapi jam berapa tadi? Jam berapa ya? 3 atau jam berapa ya? Katanya habis makan apa, Bu? Makan itu nasi kuning apa ya? Kuning. Dari sekolah atau di mana makannya? Di sekolah. Pihak rumah sakit sudah mengambil sampel muntahan untuk diperiksa di laboratorium. Penyebab pasti keracunan siswa ini masih dalam penyelidikan petugas. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono melaporkan. Pemirsa, konflik kepemilikan lahan sekolah kembali memakan korban. Ratusan siswa SD terpaksa terlantar di pinggir jalan akibat gerbang sekolah digembok orang yang mengaku ahli waris lahan di Bandung, Jawa Barat. Momen siswa berhamburan di trotoar pun viral. Seorang netizen membagikan momen kebingungan karena anaknya tidak bisa masuk ke sekolah akibat pintu utama gedung sekolah digembok di Jalan Cibaduyut, Kota Bandung. Akibatnya ratusan siswa terlantar dan berhamburan di sepanjang trotoar hingga video pun viral. Total 945 siswa tak bisa mengikuti kegiatan belajar mengajar akibat kejadian ini. Namun setelah mendapat informasi dari guru, seluruh siswa memilih pulang ke rumah. Pengebukan ini diduga dilakukan pihak yang mengaku ahli waris lahan hingga pihak sekolah harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan. Akibat kejadian ini seluruh siswa harus melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, saya tuh takut terjadi chaos pertama, kedua takutnya terjadi kecelakaan gitu untuk anak-anak gitu. Sehingga saya berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan, dibubarkan saja anak-anak untuk melaksanakan PJJ. Proses PJJ rencananya akan dilakukan hingga hari Jumat ini, namun jika belum ada perubahan, maka proses pembelajaran akan dialihkan ke tempat lain. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana, iNews melaporkan. Yang memastikan kegiatan belajar mengajar kembali normal, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan datangi SD Negeri 026 Bojongloa, Kota Bandung pasca penyegelan yang dilakukan oleh ahli waris. Ya, meski terkendala berbagai hal, Farhan tegas mengatakan pasang badan demi pendidikan anak-anak bisa kembali sekolah dengan nyaman. Aktivitas belajar mengajar di SDN 26 Bojongloa, Kota Bandung kembali berlangsung setelah sempat terhenti akibat penyegelan pagar sekolah oleh pihak ahli waris. Ratusan siswa kini dapat kembali mengikuti pembelajaran secara normal. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meninjau langsung sekolah dan menegaskan Pemkot akan berkoordinasi dengan pihak ahli waris agar tidak lagi melakukan penyegelan selama proses penyelesaian sengketa dan pembangunan sekolah berlangsung. Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung juga menyiapkan pemindahan sementara ratusan siswa ke sekolah lain agar hak anak-anak untuk memperoleh pendidikan tetap terpenuhi tanpa terganggu oleh sengketa lahan. Hak anak-anak mendapatkan pendidikan harus di atas semua ketentuan legal formal. Ya, jadi kepentingannya jauh di atas kepentingan legal formal. Legal formal memang pemerintah kota sudah dinyatakan kalah atas hak tanah ini oleh pengadilan dan kita akan hormati itu. Kita akan mulai secara perlahan ya, secara gradual, bertahap memindahkan kelas anak-anak di SD 026 ini ke SD 148 untuk sementara ya. Kita butuh waktu sekitar 2-3 minggu. Sebelumnya penyegelan pagar SDN 26 Bojongloa oleh pihak ahli waris viral di media sosial setelah menyebabkan ratusan siswa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar mengajar. Pemerintah Kota Bandung menargetkan penyelesaian permasalahan ini agar proses belajar berjalan aman dan tidak kembali terganggu. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pembahasan rancangan undang-undang ketenagakerjaan terus menjadi perhatian berbagai pihak. Ya, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyampaikan berbagai aspirasi dalam dialog bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo di Jakarta.
Dalam dialog tersebut, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia menyampaikan berbagai masukan terkait draft RUU Ketenagakerjaan yang tengah disiapkan. Koalisi Buruh menegaskan tetap berkomitmen mengawal perjuangan aspirasi pekerja melalui dialog dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan telah mendengarkan berbagai aspirasi yang disampaikan Koalisi Buruh. Menurutnya, masukan tersebut akan menjadi bagian dari upaya mendorong pembahasan RUU Ketenagakerjaan yang mengakomodasi kepentingan buruh dan dunia usaha. Tentunya saya akan membantu juga untuk menjadi jembatan untuk menyampaikan terkait dengan poin-poin yang kemudian kita harapkan ini bisa diselesaikan oleh rekan-rekan buruh bersama-sama dengan tim yang ada di DPR sehingga menjadi satu kesepakatan yang bentuknya adalah revisi undang-undang yang kami akan tetap melanjutkan jalur diplomasi dan apabila di satu titik kami harus melakukan aksi yang tertib walaupun besar-besaran, kami jamin akan tetap aman dan damai karena hak menyatakan pendapat adalah dijamin undang-undang. Sekali lagi kami menyesalkan pernyataan Saudara Said Iqbal yang mengklaim Gerakan Buruh Indonesia. Pemirsa, Febri Adriansyah ex Jampinsus selesai diperiksa tim 9 Kejaksaan Agung selama 7 jam di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta. Usai melakukan pemeriksaan oleh tim 9 Kejaksaan Agung, Febri Adriansyah ex Jampinsus langsung masuk mobil tahanan. Febri Adriansyah diperiksa sebagai tersangka pada kasus dugaan TPPU. Kuasa hukum ex Jampinsus mengatakan ada 20 pertanyaan yang dilontarkan ke Febri Adriansyah. Bahkan selain itu dirinya mengatakan bahwa Febri Adriansyah ex Jampinsus kooperatif saat diperiksa oleh penyidik. Ada sekitar 20-an pertanyaan ya tadi, dan sebagian besar yang ditanya adalah lanjutan dari pemeriksaan awal sebagai tersangka sekitar tanggal 24 Juli ya. Hari Jumat saat penetapan tersangka beberapa waktu yang lalu. Jadi Pak FA sudah menjelaskan apa yang ia ketahui tentu saja, dan ada salah satu poin juga yang tadi disampaikan karena ini adalah hak dari tersangka, yaitu ditanya apakah ingin menghadirkan saksi atau ahli yang saksi meringankan atau ahli. Itu kan hak tersangka yang diatur di KUHP. Kami berencana akan menghadirkan saksi yang meringankan dan ahli untuk membuat lebih terang persoalan ini. Sebelumnya mengenakan rompi tahanan dan borgol, ex Jampinsus Febri Adriansyah digelandang dari rutan KPK ke Kejaksaan Agung. Ya, untuk ketiga kalinya tersangka korupsi dan tindak pencucian uang itu diperiksa tim 9 Kejagung. Dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi merah muda, Febri Adriansyah akhirnya keluar rutan KPK. Pak, dada dulu Pak. Dada Pak. Keluarnya Febri Adriansyah dari rutan KPK tentunya bukan untuk menghirup udara bebas, melainkan akan menjadi pemeriksaan di Gedung Kejagung. Tak lama mantan petinggi di Kejagung ini tiba juga di Gedung Bundar Kejagung. Namun kali ini posisinya bukan sebagai Jampinsus, melainkan sebagai tersangka korupsi dan tindak pidana pencucian uang. Saat digelandang menuju Gedung Bundar, tak sepatah kata pun keluar dari mulut Febri. Ia hanya melempar senyum. Padahal sepekan lalu sebelum digelandang ke rutan KPK, dengan lantang ia berkata menolak ditahan dan menuding pihak Kejagung telah melakukan kriminalisasi terhadap dirinya. Masih perlu didalami atau dikonfirmasi. Ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan.
Kasus Febri Ardiansyah bermula saat Kortas Tipikor Polri menggeledah 13 tempat terkait 3 mega korupsi. Di rumah pribadinya di Sentul, Bogor, Jawa Barat, polisi menyita 74 kg emas dan uang setengah triliun rupiah. Setelah perkara dialihkan ke Kejagung, tim 9 Kejagung kemudian menerbitkan 4 sprindik, yakni kasus korupsi di PT Asabri, korupsi di PT Krakatau Steel, hingga pengadaan batubara di PT PLN, dan kasus pencucian uang. Selain Febri Ardiansyah, tim Kejagung juga menetapkan 2 kandidat sebagai tersangka, yakni Don Rito dan Nurman Herin. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, Kongres Pemuda Indonesia atau KPI mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan kejanggalan dalam kematian Sutrimo, orang dekat mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Ya, KPI menilai terdapat sejumlah hal yang perlu diusut lebih lanjut oleh kepolisian. Kuasa Hukum Kongres Pemuda Indonesia Pitra Romadoni menilai terdapat sejumlah kejanggalan mulai dari lokasi ditemukannya Sutrimo, barang bukti di lokasi kejadian, hingga kondisi jenazah yang disebut mengeluarkan busa dari mulut. Pihak keluarga hingga kini belum membuat laporan kepada kepolisian terkait kematian Sutrimo. Diduga ada pihak yang meminta agar jenazah tidak diautopsi sebelum dibawa ke kampung halaman untuk dimakamkan. Pitra meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas perkara tersebut agar penyebab kematian Sutrimo dapat terungkap secara jelas. Untuk memastikan kematian beliau itu secara forensik tentu harus dilakukan melalui metode scientific crime investigation, karena sampai hari ini kita belum mengetahui apa penyebab kematian Pak Sutrimo, ya, sehingga ia menjadi tanda tanya di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, maka dari itu untuk memastikan itu, ya, kami kira dengan adanya laporan pengaduan daripada Kongres Pemuda Indonesia, Polri memiliki kewenangan, ya, untuk melakukan ekshumasi dan otopsi. Sebelumnya, Sutrimo yang disebut sebagai kepala rumah tangga Febri Ardiansyah ex Jampitsus ditemukan meninggal dunia dengan kondisi mulut berbusa di depan klinik modern Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 23 Juli lalu. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih belum memberikan keterangan lanjutan terkait kasus kematian Sutrimo. Dari Jakarta, Nora Safika, Damar Wicaksono, Ainus melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, sempat nyatakan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa menolak disebut pengecut dan lari dari masalah. Dengan tegas ia mengatakan memilih membuktikan di ruang persidangan dan membatasi berbicara di ruang publik. Setelah menyampaikan pernyataan hijrah dan mundur dari pusaran fitnah ijazah Jokowi, tak sedikit yang menilai Dr. Tifa menyerah, bahkan lari dari permasalahan yang tengah dihadapinya. Tak ingin bola liar kian menggelinding, Dr. Tifa membantah semua tudingan. Dengan tegas ia menyebut sama sekali tidak melarikan diri dan menolak disebut pengecut. Dr. Tifa menyebut makna hijrah atau mundur yang dimaksud ialah ia tidak ingin banyak berbicara di ruang publik dan memilih berjuang di meja hijau demi membuktikan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Selain itu, Dr. Tifa juga mengaku seluruh hasil penelitian tentang Jokowi dan ijazahnya sudah rampung ia selesaikan dan sudah ia bukukan dalam 2 buku berjudul Jokowi White Paper dan Otak Politik Jokowi. Artinya sebagai intelektual publik, sebagai ilmuwan, pekerjaan saya sudah selesai. Adapun bahwa saat ini saya sedang menghadapi berbagai sidang dan kemudian saya juga menunaikan undang-undang, ya, terutama KUHP baru tahun 2026 yang memberikan fasilitas ataupun ruangan bagi saya untuk melakukan uji pra-peradilan, dan itu pun juga sudah terjadwal, ya, insya Allah tanggal 12 Agustus 2026. Ya, tentunya saya disitulah ruangan bagi saya untuk menyampaikan hasil penelitian saya, hasil pekerjaan saya terkait dengan ijazah Joko Widodo ini. Namun dalam ruang publik yang lain, ya, di luar dari sidang, saya menyatakan bahwa saya hijrah. Kenapa? Karena sudah diwakili oleh 2 buku saya tersebut. Sebelumnya, Dr. Tifa sempat menyatakan akan mundur dari pusaran kasus fitnah ijazah Jokowi. Pernyataan itu kemudian timbulkan syakwa sangka. Walaupun menyatakan mundur, Dr. Tifa mengaku telah mempersiapkan diri untuk jalani sidang pra-peradilan 12 Agustus mendatang. Tim Liputan Ainus melaporkan.
Pemirsa, Roy Suryo kesal sidang pra-peradilan keempat terkait dengan pencekalan dirinya resmi ditunda. Penundaan akibat termohon dari kejaksaan mangkir dari persidangan. Roy Suryo harus menggigit jari. Pasalnya sidang pra-peradilan keempat yang harusnya digelar hari ini terpaksa ditunda. Pasalnya Kejati Jakarta dan Kejati Jakarta Selatan sebagai termohon tidak hadir di persidangan. Hakim Tunggal Iketut Darpawan akhirnya memutuskan sidang ditunda hingga pekan depan dan akan digelar 14 Agustus. Kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun menyebut permohonan pra-peradilan keempat ini diajukan untuk menguji pencekalan terhadap kliennya. Refli menilai ada ketidakjelasan atau gray area terkait status pencekalan Roy Suryo. Nah ini, yang keempat ini sejatinya kita akan menyampaikan permohonan ini, membacakan permohonan yang terkait dengan pencekalan Mas Roy. Kita tahu bahwa sejak Mas Roy diperiksa dengan Dr. Tifa serta Rismon waktu itu pada tanggal 13 November 2025, kemudian dilakukan tindakan pencekalan. Dan sampai sekarang tidak jelas, itu seperti gray area. Sementara itu sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy menolak disebut menunda-nunda persidangan. Pakar Telemetri itu hanya ingin pengadilan membatalkan status pencekalan terhadap dirinya. Kami tidak menunda-nunda persidangan. Siapa yang menunda-nunda persidangan? Tentu teman-teman bisa lihat ya. Sudah ditunggu tadi berkali-kali pintu dibuka, dilihat lagi, diintip lagi, nggak hadir. Diintip lagi nggak hadir, kemudian tadi ditanyakan hadir tidak, ternyata tidak ada surat. Roy Suryo sebagai tersangka fitnah ijazah Jokowi sudah ajukan 4 kali sidang pra-peradilan, dari gugatan penangkapan paksa, penetapan tersangka, permintaan ganti rugi hingga pencekalan. Dari 4 gugatan hanya 1 yang dikabulkan, yakni tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya. Di Jakarta, Selena Yahya, Yudi Richard, Ainus melaporkan. Pemirsa, pihak istana akhirnya merespon isu beredarnya surat presiden atau surpres tentang pergantian Kapolri. Istana membantah presiden telah mengirimkan surpres tersebut. Ya, hal ini disampaikan Mensesnek Prasetyo Hadi saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Prasetyo juga menegaskan belum ada rencana presiden melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo sebelumnya juga telah merespons isu ini dengan menegaskan pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif presiden. Beredar di publik berkenaan dengan masalah surpres pergantian Kapolri, dapat kami sampaikan bahwa sampai hari ini tidak ada atau belum ada surpres pergantian Kapolri. Nah, masalah reshuffle juga perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini belum ada rencana reshuffle Kabinet Merah Putih. Sekali lagi, kalaupun kemudian akan ada terjadi perubahan atau diistilahkan reshuffle, barangkali prioritasnya adalah kepada mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal saat ini jabatan-jabatan itu kosong. Contohnya adalah Wakil Menteri Pertanian, kemudian Wakil Menteri IMIPAS. Pemirsa, ke informasi mancanegara, kebakaran hebat melanda pasar Barrio Lindo di Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Ya, api menghanguskan sejumlah kios dagang dan memicu evakuasi besar-besaran. Kebakaran hebat melanda pasar Barrio Lindo di Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Api dengan cepat menghanguskan sejumlah kios dan bangunan, memaksa petugas pemadam kebakaran serta tim darurat diterjunkan dalam jumlah besar. Rekaman di lokasi memperlihatkan petugas dan warga bekerja sama memadamkan api menggunakan peralatan darurat dan ember berisi air. Kepulan asap tebal memenuhi kawasan pasar, membuat sejumlah warga terpaksa menjauh dari lokasi. Acabamos de enterar a las 5 de la mañana, donde vinimos con la esperanza de poder hacer algo, a salvar algo, pero ya fue demasiado tarde, imposible, porque ya el fuego estaba en plena llama y la calle, estamos viendo acá, estaba totalmente negro. Prácticamente, humanamente no se podía hacer nada.
y una impotencia tan fuerte porque de repente todo lo que uno, el esfuerzo, el trabajo de tantos años de trabajo, se desaparezca en un momento y quedar impotente. La verdad que eso duele, lastima y nos ha dejado totalmente sin poder hacer nada, sin saber qué podemos hacer. Setelah lebih dari 8 jam berjibaku, petugas akhirnya berhasil mengendalikan api. Namun, sekitar 70% blok Bario-Lindo dilaporkan terdampak kebakaran. Hingga kini, tidak ada laporan korban meninggal dunia. Otoritas masih melakukan pendataan untuk mengetahui total kerugian akibat kebakaran. Pemirsa, kebakaran hutan melanda wilayah pegunungan Serbia. Kobaran api membentang di tengah gelapnya malam, mengancam kawasan hutan di sekitar desa Use. Kebakaran hutan besar terus melanda kawasan hutan pinus dan vegetasi rendah di dekat desa Usce, Serbia. Api merambat melintasi lereng pegunungan yang curam dan dipenuhi hutan, membuat upaya pemadaman semakin sulit. Rekaman drone pada malam hari memperlihatkan garis api memanjang di sepanjang lereng gunung. Lidah api terus menyusuri hutan, sementara cahayanya menerangi perbukitan di sekitarnya. Tim pemadam kebakaran telah diterjunkan untuk mengendalikan si jago merah. Petugas darurat terus berupaya mengendalikan persebaran api dan mencegah kebakaran meluas ke wilayah lain. Serbia sendiri dalam beberapa waktu terakhir dilanda sejumlah kebakaran hutan, seiring cuaca panas dan kering yang melanda berbagai wilayah. Pemirsa, demonstrasi besar-besaran menentang reformasi pemerintah Presiden Javier Milei di Argentina berujung bentrok dengan aparat di depan gedung Kongres. 12 orang ditahan dan sejumlah demonstran serta petugas dilaporkan terluka. Gelombang protes menentang rancangan reformasi pemerintah Presiden Javier Milei di Argentina berujung bentrokan antara demonstran dan pasukan keamanan di depan gedung Kongres. Rekaman memperlihatkan polisi federal menembakkan peluru karet dan menyemprotkan gas air mata ke arah massa. Sejumlah truk meriam air juga dikerahkan untuk membubarkan demonstran dengan semburan air bertekanan tinggi. Kerusuhan pecah setelah sekelompok demonstran berusaha menerobos pagar pembatas yang dipasang di sekitar gedung legislatif. Sejumlah demonstran mengangkat batu, merusak bangku taman, dan menggunakan berbagai benda untuk memblokir sebagian jalan. 2 petugas dilaporkan terluka, sedangkan 12 demonstran ditahan atas dugaan menyerang dan melawan petugas. Aksi demonstrasi digelar oleh serikat buruh, organisasi sosial, dan kelompok politik yang menolak rancangan undang-undang tentang kekebalan hak milik pribadi. Protes berlangsung saat Senat Argentina membahas rancangan undang-undang yang didorong oleh pemerintah Milei. Pemirsa, pasukan militer Israel menyerbu warga Palestina di kamp pengungsian Kalandia. Ya, mereka menyiksa para pemuda yang ada di kamp, kemudian berada di sebelah utara di wilayah Yerusalem yang diduduki oleh Israel. Pasukan Israel kembali menyerang warga Palestina pengungsi kamp Kalandia di Yerusalem. Rekaman video memperlihatkan seorang ayah tengah membela diri dan anaknya di tengah penyerbuan Israel. Pria yang belum diketahui identitasnya tersebut berteriak mengatakan pada anaknya bahwa warga Palestina tak perlu takut pada pasukan Israel. Pasukan Israel juga menyerang warga pengungsi kamp Kalandia lainnya. Mereka menyiksa sejumlah pemuda Palestina. 2 orang pemuda terlihat terbaring di bawah kepungan dan 1 orang lainnya tengah diperiksa oleh tentara Israel. Aksi ini terjadi di tengah agresi yang sedang berlangsung terhadap kamp pengungsi Kalandia di sebelah utara Yerusalem yang diduduki Israel.
Pemirsa, pasukan pemukim Israel menyerang desa Taibeh di sebelah timur Ramallah. Mereka bahkan tak segan memukuli seorang lansia tidak berdaya. Pasukan Israel menyerbu komunitas Baduy Naif Al-Kapneh di sebelah timur desa Taibeh. Mereka menyerang sebuah peternakan, bahkan salah satu pemukim Israel nampak menendang kambing-kambing di sana. Pasukan juga menyerang warga Palestina lain di desa Taibeh sebelah timur Ramallah. Mereka terlihat tengah memukuli seorang lansia tak berdaya. Hingga kini belum ada informasi resmi terkait kondisi korban dari aksi kekerasan para pemukim Israel tersebut. Pemirsa, prosesi pemakaman seorang pemuda Palestina akhirnya dilaksanakan usai jenazah dikembalikan oleh otoritas Israel. Ya, pemuda tersebut dilaporkan gugur dan jenazahnya sempat ditahan selama berbulan-bulan sejak April lalu. Isak tangis dan takbir mengiringi prosesi pemakaman pemuda Palestina ala Khalid Muhammad Spey di desa Tayasir, tepi barat. Pemuda tersebut dilepas sebagai martir setelah jenazahnya ditahan oleh pihak militer Israel selama berbulan-bulan. Upacara penghormatan terakhir ini baru dapat terlaksana usai jenazah akhirnya dikembalikan kepada pihak keluarga. Pemuda tersebut diketahui gugur dan jenazahnya langsung ditahan oleh militer Israel sejak tanggal 9 April 2026. Ambulans dari Bulan Sabit Merah Palestina mengawal ketat proses serah terima hingga evakuasi jenazah menuju rumah sakit dan lokasi pemakaman. Pemirsa, tentara Israel kembali melancarkan serangan udara ke distrik Tire di Lebanon Selatan. Serangan itu terjadi di tengah perundingan antara Israel, Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Tentara Israel melancarkan serangan udara ke wilayah Al-Mansuri, distrik Tir, Lebanon Selatan, Kamis waktu setempat. Rekaman video menunjukkan kepulan asap tebal membumbung tinggi. Israel mengklaim menargetkan infrastruktur milik tentara Hizbullah. Israel juga menuduh Hizbullah melanggar perjanjian gencatan senjata. Serangan ini terjadi di tengah perundingan antara Israel dengan Lebanon yang dimediasi Amerika Serikat. Sekelompok aktivis Israel menerobos pagar perbatasan di Israel Utara untuk menyeberang ke Lebanon Selatan. Ya, mereka mendesak pemerintah Israel mendirikan pemukiman Yahudi di wilayah Lebanon. Sekelompok aktivis Israel menerobos pagar perbatasan di Israel Utara untuk menyeberang ke Lebanon Selatan. Mereka mendesak pemerintah Israel mendirikan permukiman Yahudi di wilayah Lebanon. Rekaman yang diambil di kawasan Maisat Rabu lalu menunjukkan beberapa keluarga warga negara Israel berjalan melintasi ladang ke arah pegunungan. Para aktivis ini dikaitkan dengan Uri Zafon, sebuah gerakan sayap kanan yang berkampanye agar Israel mencaplok dan menduduki sebagian wilayah Lebanon Selatan. הגענו עכשיו מתל חי. בתל חי נלחמו יהודים בגבורה כדי שהגבול הצפוני שלנו לא יהיה מוגבל אל כל מיני מגבלות נמצאות של כל מיני מדינות שהחליטו שפה עובר הגבול או שם עובר הגבול וחילקו את ארץ ישראל שלנו לחלקים. כמו שתל חי היום יהודית, ככה... Adapun upaya penyeberangan ke Lebanon ini dilakukan sejak tentara Israel menduduki Lebanon Selatan. Pemirsa, perundingan antara Amerika Serikat dengan Iran membuat Israel gerah. Israel tegaskan akan terus mencegah Iran memperoleh senjata nuklir dan menyebut Amerika Serikat tidak mengatur kebijakan mereka. Hubungan Amerika Serikat dan Israel memanas. Israel menolak pembahasan yang dilakukan Amerika Serikat dan Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pun mengingatkan Amerika Serikat bahwa meski mereka sahabat, namun AS tidak bisa menentukan masa depan Israel. ובכן, כראש ממשלת ישראל, גם אני נחוש להמשיך למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני. ואני מבקש להבהיר,
הנשיא טראמפ הוא גדול ידידינו. גדול הידידים שהיה לנו בבית הלבן, כוונתי לומר. וארצות הברית היא בעלת בריתנו הגדולה. וכולם מבינים גם זאת. אנחנו מעריכים מאוד את המאמצים המשותפים שלנו ושל ארצות הברית נגד שאיפותיה הגרעיניות של איראן. אבל אני מבקש להעביר גם כן. קיומה של ישראל אינו נתון למשא ומתן. עם הסכם או בלי הסכם. אני נחוש, כולנו נחושים, שנעשה את כל הדרוש להבטיח את ביטחוננו ואת עתידנו. Sementara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan dirinya lebih memilih untuk negosiasi dengan Iran daripada jadi pembunuh. I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. Hingga kini, Amerika Serikat terus mengklaim telah bernegosiasi dengan Iran. AS meminta Iran untuk menghentikan pengolahan nuklir dalam bentuk apapun. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi buah bibir baru-baru ini bukan karena konflik Timur Tengah, melainkan karena aksi sigapnya saat menyelamatkan seorang balita yang mencoba berjalan di tepi panggung saat sebuah acara berlangsung di Las Vegas pada Rabu lalu. Sorry, excuse me. I have a little mom brain going on right now. I'm so sorry. No, he's gonna take off. Thank you, truly, thank you, Mr. President. Thank you. It's a thank you. It's my honor. Cuplikan video ini memperlihatkan saat Trump mengundang sebuah keluarga untuk naik ke atas panggung dalam sebuah acara baru-baru ini di Las Vegas. Seorang pelayan kasino bernama Sandra dan keluarganya terpilih untuk berinteraksi dengan sang presiden. Kejadian unik terjadi saat Sandra hendak memberikan testimoninya. Trump terlihat berlari sigap mengejar anak Sandra untuk mencegahnya jatuh dari panggung. Sandra pun spontan mengucapkan terima kasih, lalu Trump membalas dengan kalimat satir, "Saya tidak ingin dia menjadi seperti Biden dan jatuh." Pemirsa, cuaca panas yang kerap kita rasakan di sejumlah daerah di tanah air ternyata juga dirasakan warga Seoul, Korea Selatan. Ya, saat gelombang panas menyengat, kota Seoul mengubah taman, alun-alun, dan juga sungai menjadi area bermain air bagi warganya. Pemirsa, cuaca panas membuat warga Seoul merendam kaki mereka di sepanjang sungai Cheongye Cheonyang yang begitu indah dan juga bersih. Kegiatan ini juga bertepatan dengan festival musiman Cheongyecheon Water Splash. Bahkan tidak hanya itu, alun-alun Gwanghwamun juga disulap untuk festival Seoul Summer Beach, lengkap dengan kolam renang, air mancur, dan juga perosotan raksasa yang menarik antusiasme warga di pusat ibu kota Korea Selatan tersebut. Setelah dengan suhu yang melonjak di atas 33 derajat Celcius, pemerintah kota Seoul telah membuka sebanyak 212 fasilitas air gratis di seluruh Seoul. Pemirsa, kebakaran hebat melanda gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat. Ya, api diduga berasal dari lantai 11 dan menyambar ke lantai lainnya. Kebakaran hebat melanda gedung-gedung Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz Gambir, Jakarta Pusat. Kobaran api melumat bagian sisi luar gedung. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat amukan si jago merah kian mengganas. Api merembet dari satu lantai ke lantai lainnya. Petugas mengerahkan 40 unit pemadam kebakaran
dan ratusan personil untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala angin kencang dan tingginya gedung. Petugas mengerahkan 2 unit Bronto Skylift untuk menjangkau titik api di lantai atas gedung. Ratusan petugas keamanan dan sejumlah ambulans juga bersiaga di lokasi. Api dapat dijinakkan setelah proses pemadaman berlangsung selama 4 jam. Dugaan sementara api berasal dari lantai 11 gedung yang sedang direnovasi. Kami masih akan memastikan, tadi ada yang menyampaikan berawal dari lantai 11, di mana di lantai 11 itu sedang melakukan renovasi. Namun untuk memastikan sumber api, tentunya nanti baik dari saksi-saksi dan Puslapfor, Pusat Laboratorium Forensik Polri yang akan turun dan dapat menentukan sumber titik api dan penyebab api tersebut. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, bagaimana kondisi terkini di lokasi kebakaran di gedung Bapenda Jakarta? Sudah ada rekan kami, Kea Dela Rosa, di sana. Iya, Kea, bagaimana kondisi terkini di sana? Apakah ada korban akibat kebakaran ini dan apakah api sudah benar-benar padam saat ini? Ya, selamat pagi Nata dan juga Safa. Untuk saat ini saya tidak dapat mendengar pertanyaan Anda, namun terkait korban jiwa dalam kebakaran hebat yang melanda gedung Bapenda yang berada di belakang saya saat ini, kami tidak mendapatkan informasi adanya korban jiwa, namun ada satu laki-laki yang memang terjebak di lantai 15 pada saat proses kebakaran ataupun dari tim pemadam berusaha memadamkan api. Namun satu pria tersebut dipastikan selamat dan saat ini telah dilarikan ke Rumah Sakit Tarakan untuk dicek kembali kesehatannya. Memang untuk saat ini di depan gedung Bapenda masih terlihat banyak mobil pemadam yang bersiaga karena memang untuk saat ini proses pendinginan masih terus berlangsung. Dan di belakang saya juga di gedung Bapenda ini masih terdapat beberapa petugas yang masih melakukan proses penyisiran untuk mengecek kembali apakah ada titik-titik api ataupun ada korban jiwa lainnya, yang memang dipastikan untuk saat ini tidak ada korban jiwa. Lalu saya juga tadi bertanya dan juga berdialog dengan tim pemadam yang memang mereka mengatakan bahwa untuk saat ini tim masih melakukan penyisiran dan terlihat masih ada bara api kecil yang terlihat di sekitaran lantai 10 hingga lantai 16. Untuk tadi saat kami sampai di lokasi, tepatnya pada pukul 6.30 pagi, masih terlihat asap yang keluar dari sisi kiri gedung. Dan saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana kondisi terkini gedung Bapenda yang telah terbakar dari lantai 11 hingga lantai 16. Memang untuk saat ini dari tim pemadam masih terus melakukan penyisiran dan sebelumnya terdapat 39 unit mobil kebakaran yang dikerahkan pada pukul 10 malam hari Jumat kemarin hingga pagi ini. Yang tersisa di tempat saya berdiri saat ini hanya 24 unit mobil pemadam yang satu persatu sejak tadi pagi sudah kembali ke titik awal mereka. Yang kami ketahui juga ada lebih dari 100 anggota pemadam yang berupaya untuk memadamkan api karena dari informasi yang kami terima, api baru selesai ataupun baru padam pada pukul 3 dini hari atau esok harinya pada hari Sabtu pukul 3 dini hari. Memang untuk saat ini pun dari petugas pemadam masih melakukan proses pembersihan puing-puing yang berada di samping SPBU ataupun maksud kami yang berada di samping gedung Bapenda, karena tepat di samping gedung Bapenda ialah SPBU dan puing-puingnya terlempar ke wilayah SPBU. Hingga saat ini pun SPBU masih tutup dan masih belum bisa beroperasi. Terkait lalu lintas di sekitaran Jalan Abdul Muiz pun belum bisa dilewati, sehingga untuk warga yang biasa melewati Jalan Abdul Muiz dapat melewati jalur alternatif yakni Jalan Tanah Abang Timur. Sementara itu Nata dan Safa, kembali ke studio. Ya, terima kasih Kea Dela Rosa atas laporan ini langsung dari kawasan Gedung Bapenda, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali.
untuk Indonesia. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Apel kebangsaan ini dilaksanakan di Monumen Nasional, terdiri dari Kodam Jaya, Polda Metro Jaya, pemerintah Provinsi DKI, serta berbagai elemen masyarakat. Kegiatan dihadiri 11.000 peserta, terdiri atas 500 personil TNI, 500 personil Polri, serta 1.000 peserta dari berbagai elemen masyarakat. Adapun berbagai elemen masyarakat yang hadir, organisasi kemasyarakatan, komunitas ojek online, rekan-rekan buruh, OKP Cipayung Plus, rekan dari Satpam, Pokdar Kamtipmas, pelajar, dan Saka Bayangkara. Kegiatan ini dilaksanakan bukan hanya sekedar seremonial, termasuk ada kegiatan deklarasi dukungan Jaga Jakarta dalam bentuk komitmen elemen masyarakat dalam menjaga persatuan, ketertiban, dan kondusivitas Jakarta. Pilar demokrasi, pilar ketahanan dalam persatuan dan kesatuan NKRI, Polri, TNI, pemerintah Provinsi DKI, dan seluruh elemen masyarakat untuk berbaur, menunjukkan bahwa nilai persatuan dan kebudayaan bagi kita semua. Pernyataan kebangsaan oleh Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya menegaskan semangat persatuan serta sinergi TNI Polri dalam menjaga stabilitas dan keamanan Jakarta. Kodam Jaya bersama Polda Metro Jaya memperkuat sinergitas, soliditas, dan koordinasi didukung pemerintah Provinsi DKI dan partisipasi seluruh elemen masyarakat. Berbagai elemen masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kerukunan, kebersatuan, ketertiban keamanan lingkungan, dan seluruh aspirasi untuk menjadikan kita tetap dalam kebersamaan. Selain apel kebangsaan, juga dilaksanakan dengan kegiatan bakti kesehatan dan bakti sosial. Pemeriksaan kesehatan secara gratis, baik itu meliputi mata, gigi, kesehatan umum, hingga laboratorium. Apel kebangsaan ini dilaksanakan untuk menanamkan cinta tanah air, kebersamaan, persatuan. Karena dengan perbedaan suku, perbedaan agama, perbedaan pendapat, itulah yang menjadikan Indonesia semakin kuat. Semangat dibangun dari Jaga Jakarta dengan mengedepankan persatuan, kepedulian, komunikasi, dan partisipasi bersama. Harapan kita bersama untuk tetap Indonesia aman damai, seluruh kegiatan aktivitas masyarakat, ibadah, sekolah, perekonomian berjalan dengan baik. Hari ini 8 Agustus 2026 pukul 8 dilaksanakan apel kebangsaan Jaga Jakarta untuk Indonesia. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Iya. Saya Irin dari CNN, Pak, mau bertanya, untuk apel ini keterlibatan kan sampai 11.000 peserta. Nah, kenapa kemudian melibatkan para ormas-ormas, terutama para ojol? Itu satu. Terus kedua, apakah ini juga sebagai tanda dengan TNI bahwa tidak akan ada isu-isu yang mengganggu antara TNI dan Polri ke depannya, Pak, dengan komitmen di apel kebangsaan ini? Ya, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Melibatkan ojek online, komunitas organisasi masyarakat, mahasiswa, pelajar, Saka Bayangkara, semua merupakan elemen pilar-pilar kehidupan bangsa. Karena tanpa masyarakat, tanpa komunitas, TNI dan Polri tidak bisa bekerja secara parsial. Ini merupakan wujud kebersamaan dalam menjaga persatuan. Termasuk tadi disampaikan isu-isu, ini menyatakan bahwa komitmen moral TNI dan Polri solid, didukung dari pemerintah Provinsi DKI beserta seluruh elemen masyarakat. Ada lagi? Ya. Oke Pak, Dimas Pak dari Metro TV Pak, mau tanya Pak, di poin keempat kan ada kami melindungi generasi muda dan masa depan bangsa dari narkoba, kejahatan, dan lain-lain Pak. Sama minta tanggapan Pak juga terkait kita tahu bahwa ada penemuan Pak senjata api di sekolah.
kemudian ada CD porno, kemudian ada narkoba juga, Pak. Ada Pak tanggapan dari Polda Metro Jaya, Pak, terkait hal ini, Pak, di sebuah sekolah swasta, Pak? Ya, yang pertama, terima kasih atas informasi dan laporan masyarakat kepada Polda Metro Jaya. Perlu kita luruskan bersama penemuan barang yang diduga berupa senjata. Ada 996 yang ditemukan. 995 merupakan senjata angin. Kita luruskan kepada masyarakat bahwa hasil pemeriksaan dari ahli, yaitu Subdit Wasendak, Dit Intelkam, dan Polres Metro Jakarta Selatan, 995 itu senjata angin. Oke. Yang kedua, ada 1 pucuk senjata api. Itu sudah diamankan di... Pemirsa, laga pemungkas grup A ASEAN Hyundai Cup 2026, Indonesia dipastikan tersingkir setelah ditahan imbang Singapura 1-1. Dan dari laga ini skuad Garuda hanya menghuni peringkat 3 dengan 2 kali menang, sekali imbang dan 1 kali kalah. Dan pemirsa, informasi ini sekaligus mengakhiri Sindo Today hari ini. Saya Syafaati Suryo dan Senata Arman pamit undur diri. Terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa. Dari laga pamungkas grup A, Indonesia mampu mendominasi permainan atas tuan rumah Singapura. Skuad Garuda nyaris mencetak gol cepat di menit kedua melalui Mitchell Baker. Sayang sepakannya masih bisa digagalkan barisan belakang tuan rumah. Singapura berupaya mengimbangi permainan Indonesia dengan mencetak peluang. Beruntung kiper Indonesia Cahya Supriyadi berhasil membendung serangan. Cahya Supriyadi kembali melakukan penyelamatan gemilang di menit 30, memastikan gawang Indonesia selamat dari serangan tuan rumah. Cahya Supriyadi dengan tepat memblok tendangan. Peluang berikutnya melalui tendangan bebas Tom Haya di menit 34, namun sayang masih melambung di atas mistar gawang. Skor imbang 0-0 pun bertahan hingga waktu jeda. Memasuki babak kedua menit 46, Indonesia berhasil memecah kebuntuan. Gol dicetak melalui Ragnar Onatmangun memanfaatkan umpan tarik.